Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Pada video ini saya akan menjelaskan penggunaan kelas poin dalam proses pembelajaran tatap muka di mana siswa tidak menggunakan perangkat baik HP maupun laptop. Oke, mari kita simak video berikut ini. Ya, pertama-tama silakan Bapak Ibu membuka file Microsoft PowerPoint, kemudian pilih salah satu file bahan ajar yang sudah Bapak Ibu siapkan, lalu pilih menu aplikasi Ingnu ClassPoint. Nah, diklik Ingnu ClassPoint-nya. Jika sudah berhasil install, dia aplikasinya sudah masuk ke dalam daftar menu pada PowerPoint. Kemudian, masuk dengan akun ClassPoint yang Bapak Ibu miliki. Masukkan alamat emailnya beserta sandi. Oke, ini sudah tampil ya, sudah masuk. Lalu, saya di sini khusus untuk menjelaskan presentasi saat pembelajaran ketika siswa tidak menggunakan perangkat. Nah, pertama-tama tentunya kita siapkan terlebih dahulu kelas yang berisi daftar nama peserta siswa. Daftar nama siswa ya. Pilih daftar kelas atau class list. Punya saya di sini sudah terdapat banyak kelas ya. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuat, di sini mungkin masih kosong. Jadi kalau yang sudah buat, dicari sini ada tambah kelas baru. Tambah kelas baru, kemudian beri nama, misalkan kelas diklat. Buat kodenya, misalkan saya buat kode kelasnya diklatco ya, diklatco. Kemudian bisa diunggah gambar profil kelas ini, atau bisa di skip, dilewati terlebih dahulu. Kemudian klik berikutnya. Nah, jika ada notifikasi kode kelas sudah terpakai gitu ya, mungkin karena Bapak Ibu sudah membuat beberapa kelas dan kode tersebut sudah digunakan. Baik mungkin beberapa huruf yang sama atau mungkin keseluruhan ini sudah digunakan ya. Coba saya ganti saja. Dik 2723. Oke, sudah berhasil membuat nama kelas dan kode kelasnya, kemudian masukkan nama peserta. Untuk memasukkan nama peserta ada dua cara. Yang pertama bisa manual, jadi diketik di sini misalkan yang pertama Ahmad, lalu Budi, kemudian Cika, dan seterusnya. Nah, ini untuk cara manual. Atau Bapak Ibu bisa mengimpor template ya dari CSP. Klik impor dari CSP. Kita pilih dulu klik mendownload template CSP. Jadi Bapak Ibu dapat mendownload template CSP terlebih dahulu dan buat daftar peserta di template. Kita unduh templatenya. Ini tinggal diunduh saja Bapak Ibu. Save. Oke. Sudah terunduh ya sepertinya, coba kita cek dulu. Masuk ke bagian download. Nah, ini dia. Dibuka templatenya. Di sini tinggal dimasukkan saja nama peserta didik ya dari daftar peserta yang Bapak Ibu miliki. Saya ambil datanya dari data yang lain. Oke, misalkan di sini saya mempunyai 30 nama peserta didik yang sudah ada di daftar nama. Nah, ini saya kopikan ke template. Di Ctrl V saja langsung ditimpa. Nah, seperti ini. Lalu file template ini kita save atau langsung di close, kemudian klik save.
Ya, selanjutnya kita kembali lagi ke impor ya. Pilih impor dari CSV, kemudian unggah file. Nah, cari file template CSV tadi, kemudian klik open. Lalu klik import. Dalam hitungan kurang dari 1 detik mungkin ya, namanya langsung terunggah dengan cepat. Nah, di sini ada nama yang cetak merah, name too long atau namanya terlalu panjang. Jadi ini bisa kita edit. Langsung klik saja ya kursornya di bagian nama ini. Misalkan ini saya hapus bagian nama belakangnya yang kepanjangan. Klik selesai. Oke, kelasnya sudah terbentuk dan sudah terdapat nama siswa. Jika nanti misalkan ada siswa baru atau ada peserta baru, Bapak Ibu bisa menambahkan dari sini. Tinggal klik tambah, kemudian ketikkan nama siswanya, misalkan Emira, lalu klik selesai. Nah, sudah. Nah, ini kita close saja. Jika nanti Bapak Ibu ingin menambahkan foto, itu bisa ke data kelas tadi ya, ke daftar kelas atau kelas list. Bisa diganti namanya, atau bisa di-reset jumlah perolehan bintangnya, atau bisa juga dihapus, kelas ini dihapus. Oke, kembali ke My Classes ya, kembali ke daftar kelas, atau boleh di-close. Nah, sekarang kita akan memainkan saat tampilan ini dipresentasikan. Caranya yaitu klik slideshow ya. Seperti biasa ketika Bapak Ibu presentasi. Jadi klik slideshow yang ada di kanan bawah. Oke Bapak Ibu, coba kita tunggu. Jadi pastikan koneksi jaringannya stabil. Nah, di sini di pojok kanan atas terlihat kode kelasnya MET8ERJ. Artinya di sini yang sedang diaktifkan kelasnya adalah kelas dengan kode MET8ERJ. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan atau sedang berlangsung proses pembelajarannya di kelas diklat gitu, maka ini kita ubah. Jadi diklik kode kelas yang di pojok kanan atas ini. Lalu pilih ganti kelas, ini scroll ke bawah biar lebih terlihat jelas mungkin. Ya, ganti kelas. Nah, pilih kelas mana yang ingin Bapak Ibu aktifkan saat itu, saat proses pembelajaran. Misalkan saya pilih yang tadi dibuat tadi ya, kelas diklat contohnya ini. Kemudian klik mulai. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat kode kelas di kanan atas yang sedang digunakan adalah DIK2723. Setelah tampilannya di slideshow, Bapak Ibu melakukan penjelasan materi seperti layaknya mengajar seperti biasanya ya. Di sini ada panah previous, kembali ke halaman sebelumnya, lalu ada next, berikutnya, kemudian ada kursor. Kursor ini sama seperti kursor biasanya. Kemudian ada laser. Nah, laser ini kita bisa menunjuk lebih jelas gitu dengan ada apa namanya pointer merahnya ya. Laser ini jika kita klik tombol S pada keyboard atau sambil tekan klik kiri dan tombol S bersamaan, dia akan menjadi kursor besar seperti ini. Di mana sisi di sekitarnya itu gelap dan yang ditunjuk oleh laser ini yang terang. Jika ingin dikembalikan kembali, klik kiri lalu S. Ya. Ada juga yang cukup menekan S ya, mungkin beda Windows-nya mungkin ya. Oke, itu tadi laser. Kemudian di sini ada pen. Pen ini gunanya untuk menulis. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada pen tablet. Nah, ini pen tablet ini bisa digunakan untuk menulis lebih rapih di slideshow PowerPoint ini. Misalkan saya ingin menjelaskan 10, kemudian dikali 10, ini sama dengan 100.
Nah, ini kalau pakai pen tablet ini akan lebih rapih tulisannya. Dan untuk pen ini bisa disesuaikan ukurannya, bisa ukuran medium atau ukuran paling besar. Kemudian ada highlighter, ini untuk memberi tanda ya, kalau menyebut merek mungkin ini Stabilo namanya gitu, seperti Stabilo. Dan untuk pemberian Stabilo ini bisa ganti warna. Lalu ini ada penghapus. Nah, coretan yang sudah dibuat bisa dihapus. Kemudian ada shapes. Shapes ini bentuk, misalkan saya ingin menggambar persegi panjang sambil menjelaskan ke siswa. Mungkin bisa digunakan untuk pembahasan soal atau kebutuhan lainnya. Shape ini bisa diberi warna, jadi kalau ingin buat warna merah, tekan dulu warnanya, lalu klik lagi shape yang akan digunakan. Selanjutnya ada teks. Teks di sini cukup diklik di mana tempat Bapak Ibu ingin ngetik. Misalkan saya klik di sini. Nah, lalu pilih warna putih supaya jelas karena background saya hitam. Percobaan misalkan. Dan ini bisa diperbesar. Atau kalau teksnya ingin ada fill warnanya, ada isi di dalam kotaknya, bisa pilih. Ada kuning, pink, orange, hijau, biru. Ya. Kemudian ada whiteboard. Nah, ketika penjelasan kalau Bapak Ibu butuh papan tulis kosong tambahan untuk menjelaskan materi gitu ya. Bisa klik whiteboard kemudian pilih whiteboard mana yang ingin digunakan. Misalkan saya ingin gunakan warna hijau. Kemudian masukkan whiteboard. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita tinggal menggunakan pen ya, misalnya untuk penjelasannya tinggal dicoret-coret saja. Ini. Oke, itu untuk whiteboard. Lalu ada draggable object. Draggable object ini kalau sudah kita siapkan elemen-elemen yang bisa di-drag, digeser. Kemudian ada timer. Nah, ini kalau Bapak Ibu saat memberikan kuis kepada anak-anak, kepada siswa, kemudian memberi batasan waktu. Bisa diatur waktunya dari mulai 1 menit sampai sesuai kebutuhan ya. Dan untuk timer ini juga nadanya bisa dipilih. Ada 6 pilihan nada. Lalu ini browser untuk mencari materi tanpa kita harus keluar dulu dari tampilan PowerPoint lalu buka Google. Nah, bisa jalan pintasnya melalui ClassPoint. Ini pun sama akan terhubung ke Google gitu. Jadi tinggal ditelusuri saja di sini, misalkan mencari pola bilangan. Dan ini kalau sudah ketemu materinya di Google, ini bisa dimasukkan ke dalam slide. Sehingga nanti tambahan materi ini akan masuk ke dalam slide. Selanjutnya, ini ada quick poll. Quick poll ini digunakan ketika siswa menggunakan perangkat HP atau laptopnya ya. Jadi untuk polling atau survei. Nah, disinilah name picker. Nah, ini name picker karena tadi saya sudah membukanya kelas Diklat, maka di dalam ini sudah terisi nama-nama yang saya masukkan tadi. Gitu. Ini bisa kita tinggal klik saja di barang tempat, maka akan keluar satu nama. Atau bisa juga memilih dari tampilan kartu. Tinggal diklik gambar mana. Nah, seperti ini. Atau ingin pilih otomatis jumlah lebih dari satu. Misalkan saya ingin pilih 3 nama. Maka akan terbuka 3 nama. Ya, sementara ini untuk penjelasan terkait fitur yang ada di slideshow pada ClassPoint. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.